Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share konsep tentang wealth atau kaya. Jadi pasti udah banyak banget lah definisi kaya di luar sana, dan saya rasa Anda juga punya definisi kaya yang sendiri. Saya juga ada definisi kaya yang saya sendiri. Tapi ini menarik, saya dapatnya dari buku namanya Fastlane Millionaire. Ini Fastlane Millionaire ini pengarangnya namanya MJ DeMarco. Saya bukan baca sih, denger. Sekarang saya udah migrasi ke audiobook sekarang. Jadi menurut beliau, saya nggak tahu ini konsepnya original dari beliau atau bukan, cuman ya konsepnya menurut saya bagus sih. Jadi wealth itu dari 3F. Rumusnya wealth itu sama dengan 3F. Fitness, friend atau families, sama freedom. Kalau 3 ini nggak tercapai, percuma jadi kaya. Jadi nggak ada faktor uang di situ. Contoh nih ya, misalkan fitness itu kesehatan, teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya kesehatan, mau uang sebanyak apapun, kita belum tentu disebut orang yang wealthy atau kaya dalam tanda kutip. Sebenarnya agak nggak pas. Wealth sama kaya itu agak nggak pas sih, tapi nggak apa-apa lah. Contoh lagi, kita punya uang, kita punya kesehatan, tapi kita nggak punya temen, nggak punya keluarga dekat, hampa hidup, ya nggak? Terus ada lagi, misalkan kita udah sehat, yes, friend families ada, kita punya saudara, punya teman dekat, ada istri, ada berkeluarga, tapi nggak punya freedom. Nah, freedom ini yang uang itu. Freedom itu maksudnya apa? Misalkan nih, aduh lagi pengen umroh, ada uangnya. Freedom, aduh pengen makan enak, ada uangnya. Aduh pengen sekolah, ada uangnya. Nah, kalau yang nggak punya uang kan, aduh pengen sekolah yang situ, nggak ada uangnya nih, nggak ada uangnya. Aduh pengen apa gitu, pengen sesuatu yang bagus, nggak ada uangnya, itu freedom nggak ada. Jadi konsep kaya menurut buku itu adalah kita harus punya 3F ini: fitness, friend atau family, sama freedom. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, Anda belum orang kaya. Nah, di video ini saya cuma mau highlight yang fitnessnya aja. Yang si 2 ini ya mungkin kalau ada waktu, atau kalau ini banyak yang views, mungkin saya bahas ya. Dan ini bahasnya dangkal aja sih sebetulnya. Jadi fitness itu kan sehat. Jadi fitness itu sehat. Saya dengar waktu itu kesasar di IG katanya. Kita waktu muda, masalah kita 1000, apalagi pebisnis ya. Apalagi pebisnis, mau pebisnis online, pebisnis apapun, masalahnya tuh banyak, ribuan. Dia bilang kita masalahnya 1000 waktu muda. Dan kita siap menghadapi 1000 masalah itu, kita siap fighting 1000 masalah itu. Tapi kalau ketika kita sakit, kita nggak sehat, masalah kita cuma satu, yaitu badan kita. Mau ngerjain yang lain nggak bisa. Nauzubillah, sampai stroke gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Masalah kita cuma satu. Terus misalkan kita punya penyakit ya nauzubillah lumpuh gitu, atau penyakit jantung gitu, masalah kita cuma satu, itu doang. Sedangkan nggak bisa ngurus yang lain. Sedangkan kita pebisnis, kita sehari-hari menghadapi masalah, problem solving sehari-hari kita ya loncat dari masalah satu ke masalah lainnya. Oh, bener juga. Jadi kalau kita nggak sehat, ya percuma masalah yang 1000 yang kita udah dididik, berbagai macam masalah di bisnis. Kalau kita nggak sehat, ya percuma juga. Terus ada lagi, ini juga dapat dari IG ya. Jadi dibilang kita orang tua ya, saya kan juga orang tua ya. Kita orang tua, kita akan sekuat tenaga biar anak kita sehat. Misalkan anak kita masuk rumah sakit, saya yakin betul siapapun di sini yang nonton adalah orang tua, saya yakin Anda akan sekuat tenaga gimana biar memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik. Entah itu lewat BPJS, entah itu bayar, entah itu apa, pokoknya biar anak sehat, kita pasti akan sekuat tenaga. Contoh lagi, misalkan nauzubillah ada anak kita yang misalkan perlu cuci darah, misalkan saya yakin saya juga pasti akan sekuat tenaga setiap minggu cuci darah, misalkan kalau nauzubillah dapat kayak gitu. Dan yang sudah mengalami itu, ada anaknya yang ya cuci darah, ya semoga dimudahkan ya. Yang belum ya semoga jangan. Jadi ini agak sentimental di video ini. Jadi saya akan sekuat tenaga biar anak saya sehat, apapun itu. Tapi Anda atau saya berani nggak sehat? Jangan-jangan anak sehat tapi kitanya sakit. Jadinya kita yang merepotkan anak kita. Jadinya kita duluan yang mati dalam tanda kutip. Jangan-jangan kita yang bikin repot keluarga kita yang lain. Jadi kalau kita berani sekuat tenaga biar anak kita sehat, kita juga harus sehat biar kita bisa bareng-bareng insya Allah
mengarungi dunia ini di jalan Allah tentunya dengan penuh barokah. Jadi sehat itu penting. Itu tadi ya 3F tadi, fitness, friend, families, freedom. Jadi kalau 3 itu nggak terpenuhi meskipun uangnya banyak percuma. Terus sehat itu penting karena nanti kalau kita sakit masalahnya cuma satu, nggak seru. Nggak seru. Terus kita harus berani sehat demi anak kita atau demi siapapun orang yang kita cintai. Kita harus berani sehat. Kita berani mengusahakan sekuat tenaga biar mereka sehat. Kita juga harus sehat. Jadi itu aja, saya cuma menekankan sehat itu penting, yaitu olahraga. Nah ini saya sedikit share aja yang saya lakukan. Saya olahraga sekarang lari, skipping sama main bola. Ini aja yang rutin. Lari sekarang alhamdulillah udah 5 hari ini belum putus. Lari pagi, mudah-mudahan bisa konsisten terus. Kalau skipping biasanya kalau saya pulang sore saya skipping dulu, karena itu skipping bagus ya untuk kardio katanya gitu. Terus main bola karena suka aja, karena seru. Main bola tiap diajakin. Jadi apapun olahraganya, dan saya rasa teman-teman pasti punya preferensi olahraga sendiri, dan yang saya lakukan lainnya adalah saya kurangi nasi, teman-teman. Walaupun niat awalnya itu biar nggak terlalu gemuk, tapi setelah saya googling sana googling sini, nonton video sana video sini, nasi itu memang kalau berlebihan tuh nggak baik. Jadi saya udah kurangi nasi. Kalau makan di warteg tuh saya selalu minta setengah. Makan di Padang pun saya minta setengah. Padahal nasi Padang kan dikit ya. Saya selalu minta setengah. Kalau dulu waktu mahasiswa, nasinya segini. Jadi kurangi nasi dan saya stop makan pedas. Karena menurut saya nggak stop banget sih, kadang juga sesekali lah. Kalau dulu saya suka banget sama keripik pedas, sekarang udah nggak lagi. Saya udah nggak niat untuk makan keripik pedas. Kenapa? Itu perut bikin sakit, bikin mencret dan jadi nggak produktif. Jadi nggak produktif kan, kita mikirin mencret, kita mikirin diare, jadinya bisnis nggak keurus. Dan sedikit tips lagi buat saya, saya pakainya kalau lari itu saya pakai ini nih, Amazfit. Ini nanti ini ada linknya di video ini. Ini cukup awet sih menurut saya. Saya udah 2 kali ganti Amazfit, nama dari dulu Xiaomi, sekarang namanya Amazfit. Ini harganya nggak terlalu mahal, 800.000 kalau nggak salah, atau 700.000. Dan ini menurut saya oke lah, cukup, nggak harus Apple Watch, nggak harus Garmin untuk lari. Yang jelas untuk nge-record aja, untuk record kita udah lari berapa kilometer, pace kita berapa. Dan yang paling seru sebetulnya kalau kita bisa record pakai jam kayak gini, kalau kita ikutan ada sesuatu yang mau kita sombongin ke teman kita, atau kita mau ngalahin teman kita. Kalau kita lihat teman kita nih di Instagram, dia posting udah lari 100 km. Wow. Nah, kita juga bisa lakukan hal itu. Jadinya terpacu jadinya ngiri yang insya Allah produktif. Oke? Itu aja teman-teman video receh ini dan sangat konseptual sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita harus sehat, apalagi penjual online. Saya duduk terus di depan komputer, depan laptop, kerjaan saya duduk terus. Harus banyak olahraga, harus banyak bergerak. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.